warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Siti Nur Khalifah, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, Prodi Pendidikan IPA LPTK Universitas Negeri Surabaya. Dengan nomor ujian 2022725450. Video pembelajaran ini digunakan untuk penilaian UKIN PPG Daljab pada tanggal 13 sampai 15 Desember 2022. Video pembelajaran ini diambil di SMP IT Al-Uswah Banyuwangi kelas 8 dengan mata pelajaran IPA materi gempa bumi menggunakan model Project Based Learning atau PJBL dan pendekatan TIPEC dengan proyek pembuatan alat pendeteksi gempa sederhana. Berikut adalah video pembelajaran saya untuk uji kinerja. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, ana bi khair. Kita hari ini mulai pelajaran IPA lagi ya. Pada pagi hari ini tentang struktur bumi dan perkembangannya. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita berdoa dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelasnya di ya, silakan Kak Dia dipimpin. Istadadna duaan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan lancar. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Semuanya masuk ya, ber-20 ya? Oke, baik, kita lanjut. Nah, ingatkah kamu apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Ada yang masih ingat? Pada pertemuan sebelumnya kita belajar apa? Tentang lapisan bumi. Terus ada lagi yang masih ingat? Lempeng tektonik. Nah, lapisan bumi dan lempeng tektonik. Lapisan bumi kita apa aja? Ada yang masih ingat juga? Mbak? Tata ukuran bumi, mantel, inti luar dan inti dalam. Di luar dan dalam. Nah, kalau lempeng tektonik, ada yang tahu? Lapisan yang keras terdiri atas bagian yang kuat. Lapisan yang keras terdiri atas batuan yang berat. Nah, jadi lempeng tektonik itu juga ada di lapisan. Lempeng tektonik disebut juga dengan lempeng litosfer. Lempeng litosfer. Hari ini bab kita masih berkaitan dengan lempeng litosfer. Lempeng litosfer berkaitan dengan gempa bumi. Apa kalian pernah merasakan, mengalami atau melihat tentang bencana alam secara langsung atau tidak langsung? Nah, apa saja? Gempa bumi, banjir, longsor, tsunami. Nah, semua itu apa lagi? Angin puting beliung. Nah, semua itu apakah dikarenakan
alam? Jadi karena alam ya. Oke. Salah satu bencana itu yang kita bahas pada hari ini yaitu gempa bumi. Ada satu ayat yang berkaitan dengan gempa bumi, yaitu surat Araf ayat 31. Isinya, dan sekiranya ada suatu bacaan kitab suci dengan bacaan itu gunung-gunung dapat digoncangkan atau bumi jadi terbelah, oleh karenanya orang-orang yang sudah mati dapat berbicara. Sebenarnya segala urusan itu adalah kepunyaan Allah. Kalian amati di sini ada kata-kata gunung-gunung dapat digoncangkan atau bumi jadi terbelah karenanya. Makna di sini kalau kita pahami secara langsung, kalau bumi terbelah, digoncangkan, otomatis itu adalah peristiwa gempa bumi. Semuanya sudah diterangkan sama Allah di Al-Quran bahwa kita diperingatkan semua kejadian ini tidak terjadi sendirinya, tapi ada campur tangan dari Allah buat memperingatkan manusia kalau kita itu harus berbuat baik agar kita tidak mendapatkan azab berupa gempa bumi. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu ada dengan mengamati video, kalian bisa menganalisa kemungkinan ancaman bencana berdasarkan bentang alam dan letak geografis. Kedua, dengan literasi itu kalian nanti membaca, mencari di internet dapat menelaah penyebab gempa di Indonesia. Yang ketiga, dengan kegiatan diskusi nanti itu diskusi kelompok, kalian dapat menyimpulkan intinya mitigasi bencana bagi masyarakat. Ada yang tahu mitigasi itu apa? Nggak tahu, nanti kita bahas. Yang keempat, dengan melakukan proyek pembuatan alat pendeteksi gempa, kalian dapat menyajikan bencana alam gempa bumi dan menjelaskan penyebab terjadinya. Jadi ini adalah hal-hal yang harus kita gapai dalam pembelajaran. Kegiatan pembelajarannya apa saja? Yang pertama nanti ada pengamatan video. Saya tayangkan video di sini, kalian amati di situ ada masalah apa. Yang kedua ada prosesnya. Yang pertama diskusi, yang kedua membuat proyek. Diskusi kelompok nanti sudah lagi. Yang ketiga membuat proyek seperti sudah ternyata pada pertemuan sebelumnya sudah membawa alat bahan. Jadi nanti kita langsung bikin proyeknya. Yang ketiga kalian presentasi alat yang kalian buat hari ini. Jadi selama proses pembelajaran hari ini, Ustazah juga akan menilai 3 aspek. Yang pertama sikap, kedua pengetahuan, yang ketiga keterampilan. Sikapnya nanti kalian aktif apa enggak, kerja sama apa diem aja. Yang kedua pengetahuannya nanti di belakang ada soal evaluasi yang Ustazah akan berikan kepada kalian. Ada 5 soal, jadi silakan diperhatikan. HP-nya, bukunya digunakan untuk mencari sumber ilmu sebanyak-banyaknya. Keterampilannya adalah penguasaan materi, kekompakan, penyampaian ketika presentasi kelompok. Nanti kan ketika alatnya sudah selesai, kalian maju ke depan, presentasikan itu alatnya. Alat saya kenapa bentuknya seperti ini, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Nah, itu. Kita tonton videonya. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG memperingatkan potensi gempa bumi dan tsunami di pesisir selatan Jawa Timur. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengingatkan adanya potensi tsunami akibat gempa di pesisir selatan Jawa Timur. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menyatakan berdasarkan kajian tim ahli BMKG, potensi terburuk bencana tsunami tersebut bisa mencapai ketinggian 29 meter di perairan selatan Jawa Timur. Bencana tsunami tersebut dipicu gempa magnitudo 8,7 di sekitar lepas pantai perairan Kabupaten Donggala. Tadi video tentang potensi tsunami yang disebabkan oleh gempa yang ada di Jawa Timur. Kita baca artikel di sini. 25 kecamatan di Banyuwangi ikut bergoyang akibat gempa di Bali. Ini terjadi pada Agustus 2022, baru bulan apa? 2 bulan kemarin ya. Nah, di sini gempanya 5,8 skala Richter, pusatnya di Bali tapi nyampenya ke Banyuwangi.
Pasti kalian juga sering nggak merasakan hal itu gempa? Kalau kalian merasakannya dari apa kira-kira? Goyang-goyang, bedanya bergerak sedikit pusing. Nah, benar itu adalah salah satu ciri-ciri gempa. Jadi, Banyuwangi itu salah satu wilayah yang rawan gempa. Di sini ada gambar kejadian gempa bumi di Indonesia dari Januari sampai Mei. Kalian lihat di sini yang merah-merah titik merah ini adalah kejadian gempa yang terjadi di Indonesia. Paling banyak di wilayah Maluku, Sulawesi, dan di Nusa Tenggara. Banyuwangi ada di sebelah sini, titik-titik merahnya sampai nggak kelihatan saking banyaknya. Berarti ada masalah apa di sini? Ada yang mau angkat tangan? Kira-kira ada masalah apa setelah melihat gambar itu tadi? Indonesia itu bagaimana sih terhadap gempa? Lalu apa yang harus kita lakukan? Silakan, ada yang mau angkat tangan? Harus waspada. Berarti di Indonesia itu sering terjadi gempa. Kalau sering terjadi gempa bumi, apa yang harus kita lakukan? Mempersiapkan diri jauh-jauh. Kalau kita nggak siap, ketika gempa, kalau baru tahu dulu rumahnya kita mati. Berarti jauh-jauh hari kita sudah harus punya alat yang bisa memperingatkan kita ketika gempa bumi itu terjadi. Dan itu adalah praktek yang akan kita lakukan hari ini. Nah, diskusi kelompoknya atau proyek kelompoknya sudah saya bagi. Ada 4 kelompok karena kalian ber-20 orang. Kelompok 1 ada Mutia, Aufa, Habibah, Nura, dan Zara. Kelompok 2 ada Aina, Turun, Elita, Hilwa, dan Aulia. Kelompok 3 ada Sakina, Aisyah, Nadia, Rizkita, dan Luna. Kelompok 4 ada Diana, Zikrina, Jenny, Nabila, dan Najwa. Masing-masing kelompok membentuk satu lingkaran seperti ini. Di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan semuanya moving ke tempatnya masing-masing. Nanti alat beratnya dipersiapkan ya. Sudah. Ini LKPD-nya sudah bagikan. Silakan dilanjutkan mengerjakannya seperti timeline yang sudah kalian kerjakan kemarin. Tugas desain proyeknya sudah selesai. Sudah selesai digambar. Ada yang mau menampilkan desain ininya, desain alat deteksi gempanya? Kelompok berapa? Kelompok 4. Oke, silakan. Sini Kak, di tengah. Boleh, silakan, nggak apa-apa. Ini ada temannya mau presentasi desainnya. Silakan diberikan temannya. Jadi ini desain kelompok kami akan menggunakan Kasih tepuk tangan dulu, Bang. Silakan yang lain desain alatnya ditaruh di tengah dan kalian mulai menggarap melakukan proses pembuatan alat deteksi gempa. Pastikan semuanya kerja ya, karena nanti saya akan keliling buat nilai kinerja kalian. Apakah nanti temennya 1 jam, berarti nanti kan 1 jelek sendiri nilainya. Nanti pakai apa Kak?
Semuanya kerja ya, bisa ada nilai lo ya. Udah di mana sih? Nyambung semua dan agak harus benar. Aku coba ya. Udah siap presentasi? Habis ini udah tahu apa yang mau dipresentasikan? Cara kerjanya. Terus nanti ini apa? Ya. Nanti dipraktekkan juga. Kan? Pas udah selesai. Ini buzzer, ini baterai. Boleh kamu tulis di sini atau ditempel gitu? Oh, itu kertas ditempel. Pakai isolasi. Kelompok 1 siap. Berapa persen? 99%. Oke. Kelompok 2 berapa persen? Tinggal tulis aja. Kelompok 3 berapa persen ini? Bisa. Kalau di kertas aja. Pakai isolasi. Mau langsung keluar. Ada yang mau sukarela maju apa usaha yang tunjuk? Apa mau gambreng? Kelompok yang lain tolong diperhatikan, kelompok yang sedang presentasi barangkali kamu
nggak setuju dengan alatnya atau menurut kamu ada kekurangan atau bagus, silakan diapresiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil proyek kami. Untuk alat pendeteksi gempa dari kelompok kami menggunakan bahan dasar botol. Cara kerjanya kita tunjukkan ini. Sabar. Hingga mengeluarkan suara saat ada gempa, ada goyangan. Berarti sinyalnya dari buzzer aja atau ada yang lain? Lampu. Oke, berarti sinyalnya dua ya, dari kawat dan lampu. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Nggak ada. Kalau lampunya merah, maka itu kencang. Goyangannya kencang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan alat pendeteksi gempa. Kita memilih alat pendeteksi gempa kayak jenisnya itu kayak ditempel di dinding gitu. Kenapa kita pilih yang ditempel di dinding? Karena itu kayak lebih efisien gitu. Kalau ada gempa itu langsung kayak berbunyi satu gitu. Terus habis itu di sini itu aja kita nyalakan sekolah dulu. Terus kalau misalnya nanti ada gempa nanti lewat tembaganya itu bakal bunyi kalau mereka bersentuhan satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil proyek kami yaitu alat pendeteksi gempa. Bahan dasar yang kami gunakan adalah telepon, baterai, saklar, awan lembaga, kabel dan baterai. Kelebihannya adalah simpel dan minimalis. Kekurangannya adalah alat lembaga selalu berbeda. Cara kerjanya hidupkan saklarnya dan goyangkan kawat lembaganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek yang kami buat dari kelompok 4. Bahan dasar yang kami pakai menggunakan botol. Kelebihannya yaitu simpel dan dapat mendeteksi gempa. Kekurangannya yaitu jika dihidupkan baterai cepat habis dan bunyinya juga tidak terlalu keras. Oke.
yang konslet, ada yang nggak bunyi di awal, kabelnya anu. Nah itu bentuk usaha kalian. Kalau langsung jadi langsung bisa itu kan ajaib. Nah selanjutnya bisa ada apa namanya, terangkan tentang penguatan materi gempa bumi. Silakan diperhatikan, silakan dicatat kalau menurut kalian ini penting. Kita tonton video ini. Gempa tektonik ya, berasal dari efek tektonik. Ada gempa tektonik, ada gempa vulkanik. Vulkanik berarti dari asal gunung. Tektonik adalah gempa yang disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik yang bergeser atau bergelombang. Kalau gempa vulkanik adalah gempa yang disebabkan aktivitas gunung berapi. Biasanya lempeng tektonik itu adanya di pantai, di laut. Jadi nggak kelihatan sama kita. Kalau gempa vulkanik terjadi di sekitar gunung berapi saja. Ini ya, ini adalah lempeng tektonik. Kalau mereka saling bertabrakan atau bergesekan maka akan terjadi gempa bumi. Kalau dia gempa vulkanik dari aktivitas gunung berapi kan akan keluar, makanya buminya ikut bergoyang. Alias efek gempa itu luar biasa ya, bahkan yang naik baju jadi hancur. Apalagi kalau gempa vulkanik sudah gempa ada lava. Kalau gempa semakin dangkal, semakin bisa kita rasakan, ya kan? Kalau semakin dalam ya semakin kecil yang kita rasakan, bahkan tidak terasa sama manusia yang ada di atas sana. Jauh bahwa di jauhnya gitu. Kalau pendek kan itu sama Nah, ini adalah skala gempa bumi. Yang biasa kalian dengar kalau gempa bumi itu skalanya apa? Skala Richter ya. Kalau di sini itu ada skala magnitudo, ada skala Richter. Yang dipakai oleh BMKG itu adalah skala MMI atau Modified Mercalli Intensity. Ini seismograph ya. Ketika ada gempa di luar, seismografnya mencatat. Seperti ada pendulum atau ada bandul, lalu di sini ada pennya, di sini adalah kertas. Ketika gempa, pendulumnya akan bergetar. Maju mundur sudah seperti itu. Kertasnya yang jalan. Kalau semakin kecil ya gerakannya semakin kecil. Semakin besar gempanya maka akan semakin lebar garisnya. Tadi yang kita bahas, apakah kalian tahu tentang mitigasi bencana? Mitigasi itu adalah prosedur dini jika terjadi sebuah bencana. Kalau gempa bumi terjadi, apa yang harus kalian lakukan? Berlindung di mana? Di kolong meja, di bawah kursi boleh kalau cukup ya, kalau kursinya raksasa. Saya sini kamu nggak cukup. Di LKPD tadi saya sudah membagikan sebuah evaluasi, dibagikan per kelompok satu orang satu. Silakan dibagikan. Jawab di sana. Soalnya nomor 1, bagaimana gempa bumi bisa terjadi? Gempa itu terjadi karena apa? Yang kedua, kemukakan pendapatmu mengenai mitigasi bencana yang ada di Indonesia. Nah, apresiasi best product. Setelah tadi saya melihat presentasi kalian, saya pilih satu kelompok yang paling bagus produknya, paling rapi, bekerjanya bagus, dan presentasinya lengkap, ada kelebihan kekurangan, bagaimana cara bekerjanya. Kelompok paling bagus adalah kelompok 4. Kasih tepuk tangan. Nah, yang lain nanti di kesempatan lain bisa meniru presentasi seperti kelompok 4. Kemudian ada refleksi. Di refleksi itu ada bagaimana pembelajaran hari ini. Kalau kalian senang
dengan pembelajaran hari ini tentang yang senang. Kalau kalian sedih, merasa susah, stres, tentang yang sedih, lalu tulis kesimpulan. Kesimpulan dari ini kalian belajar tentang apa? Gempa, bla bla bla, aktivitas gempa, bla bla bla. Lalu di bawahnya ada 3 pertanyaan. Kesulitannya apa? Kamu punya kesulitan nggak selama pembelajaran? Kalau nggak ada ya pasti ada. Yang kedua, ketika mengalami kesulitan itu apa? Bagaimana cara mengatasinya? Silakan diisi refleksinya. Berarti kalian menilai diri kalian sendiri. Yang mau baca kesimpulan, Nura, boleh. Ayo Nur, dibacakan yang kenceng. Yang keras. Kenapa senang tentang pembelajaran hari ini? Karena unik. Membuat sesuatu ya. Dia membuat sesuatu. Kesimpulannya apa dari pembelajaran hari ini? Kesimpulannya kan tentang gempa bumi dan alat pendeteksi gempa bumi. Alat pendeteksi gempa bumi penting karena cara terjadi gempa bisa memperingati agar bisa menyelamatkan diri. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu. Baik, jadi kesimpulannya benar ya. Hari ini kita belajar tentang gempa bumi dan mitigasi bencana. Jadi bagaimana cara menyelamatkan diri ketika terjadi bencana, dan kita mempraktikkan dengan membuat alat pendeteksi gempa sederhana. Pekan depan tugasnya adalah mempelajari subbab gunung berapi. Boleh cari di buku, di internet, ada di YouTube, ada di browser, boleh di mana aja. Silakan dicari tentang gunung berapi, masih berkaitan dengan gempa bumi. Paham dari ini? Oke. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan dari Ustazah. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.